Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 14 Februari 2025. Gereja memperingati Santo Cyrillus, Rahib dan Santo Methodius, Uskup. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang, dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Saudara-saudariku terkasih, gereja hari ini memperingati Santo Cyrillus, seorang rahib, dan Methodius, uskup. Mereka berdua mewartakan iman Kristiani pada bangsa Slavia, sesuai permintaan Pangeran Moravia untuk memberitakan kabar gembira Yesus dengan menggunakan bahasa setempat. Cyrillus dan Methodius dengan gembira melakukan tugas itu karena cinta mereka pada Kristus. Tapi atas perbuatan itu mereka dilaporkan kepada Paus. Tapi Paus Adrianus II justru menunjukkan rasa kagum serta terima kasihnya kepada kedua misionaris ini, yang telah berusaha untuk mewartakan Injil dengan bahasa yang dipahami oleh orang-orang di tempat yang mereka wartakan. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini bicara tentang sukacita yang diterima oleh mereka yang disembuhkan Yesus. Setelah menyembuhkan anak seorang perempuan dari bangsa Yunani Siro-Fenesia, Yesus pergi ke daerah Dekapolis. Di situ orang membawanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Mereka berharap Yesus berbelas kasih kepada orang tuli dan gagap itu. Dan Yesus memenuhi permintaan itu dengan memisahkan dari orang banyak. Lalu memasukkan jari ke telinga orang itu, meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Kemudian orang itu dapat mendengar dan berkata-kata dengan baik. Setelah itu Yesus berpesan pada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakan kepada siapapun. Tetapi justru orang-orang menyebarkan penyembuhan itu pada semakin banyak orang, karena mereka sangat takjub akan apa yang Yesus lakukan. Mereka berkata, "Ia menjadi segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikannya bicara." Saudara-saudari terkasih, setelah Yesus melakukan penyembuhan pada yang tuli dan gagap itu, pesannya agar mereka jangan menceritakan kepada siapapun. Menunjukkan bahwa Yesus tidak ingin apapun yang dia lakukan diketahui banyak orang. Ia tidak butuh popularitas. Ia tidak butuh supaya orang terkenal, mengenal dia. Ini pesan kuat bagi kita, para pelayan Tuhan. Kita diingatkan bahwa sebagai pelayan Tuhan, jangan mengejar popularitas. Bukan untuk keuntungan diri kita. Bukan untuk pengakuan diri dari orang lain. Yang terpenting dalam pelayanan kita adalah tulus dan penuh cinta. Karena dengan pelayanan yang tulus dan penuh cinta akan membawa berkat bagi semua orang.
Yesus memberi contoh untuk kita agar dalam setiap pelayanan kita, hendaklah kita total memberikan diri yang terbaik. Karena dengan memberikan yang terbaik, akan mendapatkan hasil yang terbaik pula, yakni sukacita dan keselamatan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.